pengungkit orang, sebuah keluarga bisa keluar dari kemiskinan adalah ketika salah satu anggota keluarganya mendapatkan akses pendidikan. Dia keluar dari lingkaran setan yang mengurungnya. Anak inilah yang akan mengangkat harkat martabat keluarga. Anak inilah yang akan memberikan makan siang gratis, makan pagi gratis, makan malam gratis gitu, bukan negara pada akhirnya gitu loh. Pemerintah nggak boleh dong, nggak boleh pemerintah punya prinsip yang meninggalkan satupun warga negaranya. No one left behind. Bicara tentang interkoneksitas, satu-satunya cara untuk menekel itu ya harus menyediakan layanan dasar apa? Ya layanan internetnya harus siap. Kemudian perkosaan, korban perkosaan dipaksa malah menikah. Dipaksa lagi, menikah lagi. Menikah dengan pemerkosanya. Kacau. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dia Gita di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri, saat ini kita sering hanya fokus dengan pembangunan fisik yang bersifat material, seperti pembangunan industri dan juga infrastruktur. Kita sering kali lupa bahwa ada hal yang tidak kalah penting, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, apakah SDM kita sudah unggul dan dapat bersaing dengan negara lain? Kita akan berbincang langsung bersama dengan politisi muda Aryo Seno Bagaskoro dan juga Direktur Wahid Institute Yeni Wahid. Selamat datang di Gagasan Progresif, Mbak Yeni, Mas Seno. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Nah, kita juga berkaca begitu ya dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengukur perkembangan kualitas hidup masyarakat sebuah negara. Ini data Badan PBB UNDP ya untuk pembangunan. Di tahun 2022 memang Indonesia mengalami kenaikan 3 peringkat dari tahun sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya IPM Indonesia ini masih berada di urutan 114 dari 191 negara. Gimana nih tanggapan dari mungkin dari Mas Seno dulu atau Mbak Yeni dulu? Mbak Yeni dulu silakan. Jadi sekarang dulu kemajuan sebuah negara itu banyak diukur dari GDP saja. Berapa sih GDP growth-nya, pertumbuhan ekonomi sebuah negara seperti apa, berapa banyak sih kekayaannya, uangnya punya berapa. Tapi sekarang banyak negara sudah beranjak dari hanya menggunakan ukuran itu dan kemudian menggunakan banyak benchmark lainnya. Salah satunya adalah ini happiness index. Jadi apakah manusia itu berbahagia atau tidak di sebuah negara itu juga jadi ukuran. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi indikator apakah yang ketika orang ditanya bahagia itu apa aja sih? Bahkan sekarang bahagia selalu relatif, ya kan? Banyak. Jadi misalnya ternyata ada beberapa isu, Mbak, yang sangat penting sekali, yang rata-rata negara yang happiness index-nya tinggi, itu rata-rata ada 3 hal ini yang selalu terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah healthcare-nya, jadi soal kesehatannya terpenuhi. Lalu yang kedua education atau pendidikan. Yang ketiga adalah soal social service atau pelayanan sosialnya baik. Nah, kalau negara yang happiness index-nya tinggi, pasti ini 3-tiganya juga baik. Nah, jadi kualitas pembangunan manusia juga sangat erat kaitannya dengan 3 hal ini menurut saya. Jadi kalau manusia yang unggul itu kan bukan cuma fisiknya yang sehat, mentalnya juga sehat. Ya, nah kesehatan itu penting, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Jadi mental health kita kan sekarang sama-sama tahu, terutama anak-anak muda sangat perlu healing gitu ya, karena banyak sekali pressure yang masuk ke mereka. Saya nggak salahin ya, menurut saya banyak orang yang nyalain anak-anak muda seolah-olah dikit-dikit healing healing gitu. Terutama generasi-generasi yang lebih tua yang nggak ngerti gitu, kok kayaknya nggak tough banget sih. Menurut saya setiap generasi itu beda. Betul. Sangat berbeda, challenge-nya juga beda. Nah, generasi kolonial nggak akan bisa memahami generasi pressure, tekanan yang dialami oleh generasi milenial. Nah, Indonesia sangat butuh untuk terus mengupgrade dirinya ya, agar ini semua bisa terpenuhi, bisa meningkat lagi dan kemudian
keunggulan manusianya juga bisa lebih meningkat. Oke, tadi kan Mbak Yeni juga sempat membahas tentang 3 poin bagaimana kalau suatu negara itu happy itu apa aja sih. Nah, yang paling mendasar gitu yang ya. paling mendasar. Nah, ini 3 hal yang diukur dari IPM ya seperti itu, yaitu umur panjang, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nah, kalau dari Mas Seno sendiri nih sebagai generasi sekarang ya kan, nah mana nih yang sangat prioritas untuk dibenahi? Kalau ditanya dari 3 indikator tadi mana yang paling penting untuk kemudian kita bicarakan, kalau saya ya di basicnya adalah di pendidikan kalau di angkatan generasi saya. Ini saya pribadi ya, karena dengan teman-teman bisa mengakses pendidikan yang baik, teman-teman bisa mengakses pendidikan yang affordable tapi tetap berkualitas, dia bisa belajar di situ, dia bisa mengeksplorasi banyak hal di situ, dia bisa berjejaring dengan banyak teman-teman di situ. Dia bisa mencari tahu, mengeksperimentasi apa yang dia inginkan dari passionnya di dalam laboratorium pendidikan itu, tapi tidak ada burden of expectations yang terlalu membebani. Nah, harusnya pendidikan kita disetting untuk membebaskan, gitu. Membebaskan, memerdekakan dalam arti teman-teman 1 bisa belajar, 2 tidak harus kepikiran tentang ya, finansial. untuk finansialnya ini bagaimana gitu. Dan di tahun 2022 juga sempat ada salah satu media nasional ini menerbitkan artikel mengenai IPM Indonesia Barat dan Timur itu terpaut 1 dekade. Pasti itu salah satunya karena pendidikan juga pastinya ya. Nah, kalau dari Mbak Yeni sendiri, bagaimana Mbak Yeni ini menyoroti ketimpangan angka IPM dan juga di wilayah Indonesia Barat maupun di Indonesia Timur? Salah satunya memang ini Indonesia itu kan dikaruniai karena Indonesia ini kaya sekali dengan kepulauan 17.000 pulau ada di Indonesia. Nah, kalau diserahkan saja kepada dinamika di masyarakat dalam artian secara ekonomi kemudian akan tumbuh sendiri, daerah-daerah yang menjadi sentra ekonomi seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lainnya tumbuh sendiri tuh berkembang ya, karena banyak pihak-pihak yang akan memberikan layanan, baik pemerintah, nggak perlu cuma pemerintah, swasta pun akan bisa menyediakan layanan-layanan. Tapi daerah-daerah lain yang terpencil, nggak ada swasta yang mau ke sana. Orangnya cuma sedikit, jauh banget. Gimana caranya kalau mau bangun di sana? Nah, disinilah pentingnya keterlibatan dan keberpihakan pemerintah. Nah, kalau dari Mas Seno, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah harus mengintervensi. Tidak bisa hanya mengandalkan kepada kesadaran atau dari bertumbuh sendiri dari bawah. Pemerintah harus datang di situ untuk melakukan intercept. Caranya bagaimana? Pertama yang paling penting menyediakan seluruh atau memastikan bahwa layanan jaringan untuk internet itu sudah tersedia di setiap pelosok wilayah Indonesia. Saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu dekat dengan satu pulau di dekat Gresik, dimasuk di wilayah Gresik, namanya Bawean. Itu kalau ke Bawean itu Mbak, itu nggak bisa itu. Ada pakai pesawat yang komersil yang murni, bandara ke situ nggak bisa, mesti pakai pesawat baling-baling itu yang masih heli itu yang mendaratnya bahkan kadang di air gitu karena memang itu pulau yang sangat remote. Nah di Indonesia tidak hanya 1 pulau semacam Bawean itu, tapi ada banyak sekali yang semacam dan dihuni oleh manusia. Nah pemerintah nggak boleh dong, nggak boleh pemerintah punya prinsip yang meninggalkan satupun warga negaranya. No one left behind, harusnya begitu. Maka di pulau-pulau ini kehadiran pemerintah penting, layanan internet harus masuk. Karena hari ini kalau kita bicara tentang interkoneksitas, satu-satunya cara untuk menekel itu ya harus menyediakan layanan dasar. Apa? Ya layanan internetnya harus siap. Orang harus bisa pakai handphone dan bisa internetan, bisa laptopan, bisa internetan. Pemerintah harus masuk ke situ. Oke. Dan juga nih Mbak Yeni, Mas Seno ini membicarakan tentang manusia unggul. Ini beberapa waktu yang lalu nih Presiden Jokowi sempat heran gitu ya. Kenapa sih Indonesia rakyatnya hampir 2 jutanya setiap tahun kalau mau cek kesehatan tuh harus ke luar negeri. 1 juta ke Malaysia, 750.000 ke Singapura gitu, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika Serikat kayak gitu ya. Itu kan jadinya Indonesia kehilangan sekitar 170 triliun rupiah per tahunnya karena banyak yang ke luar negeri untuk cek kesehatan. Memangnya ada apa sih dengan pelayanan kesehatan Indonesia? Sebenarnya apa yang harus diperbaiki? Kalau persoalan kesehatan kita sistemik ya, banyak hal yang harus dibenahi. Mulai dulu dari infrastruktur kesehatannya deh. Orang di desa-desa ya, saya dulu pernah ke sebuah daerah hanya 15 menit dari kota Jayapura. Itu nggak ada, orang sakit bingung mau kemana. Akhirnya di sana pastoran yang di sana yang membuat klinik kesehatan. Bayangkan, seharusnya kan ada puskesmas, seharusnya ada layanan kesehatan. Tidak ada puskesmas itu? Nggak tahu di mana. Yang jelas bahwa orang-orang datang ke kliniknya pastor yang di sana itu. Wah. Nah, hanya 15 menit dari Jayapura.
Nah, bayangkan kalau yang sampai 2 jam, sampai yang di pegunungan, itu seperti apa layanan kesehatannya? Ini dulu deh, yang basic sangat mendasar sekali, infrastruktur mendasar, sehingga setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak. Minimal diagnosa awal, lalu kemudian ketika harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar juga mudah. Kalau dari Mas Seno sendiri bagaimana? Apa sih yang salah dengan pelayanan kesehatan di Indonesia? Yes, jadi semacam lucu juga kita mendengarnya saat 2 juta masyarakat Indonesia ternyata lebih percaya terhadap luar negeri, dan memang karena lebih murah ya Mbak Yani ya. Di luar negeri layanan kesehatannya lebih berkualitas, lebih murah. Di sisi lain juga banyak masyarakat kita yang untuk mendasar saja belum bisa mendapatkan layanan kesehatannya. Maka saya rasa problematikanya satu, Mbak. Harus ada trust yang bisa ditumbuhkan oleh pemerintah terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Oke, tadi juga Mbak Yani juga sempat bilang bahwa sekarang ini kan memang penting banget yang namanya kesehatan mental ya. Mbak Yani ini ngerti banget nih anak muda ya, anak muda. Karena sekarang itu kan mungkin generasi seniornya mungkin, oh kenapa sih kamu dikit-dikit liburan, mungkin ya dikit-dikit liburan. Tapi memang kesehatan mental itu penting banget karena menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, ini lebih dari 19 juta penduduk berusia 15 tahun ini mengalami gangguan mental emosional di Indonesia ya. Dan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia mengalami depresi. Ini dari data Badan Litbangkes 2016, 1.800 warga Indonesia setiap tahunnya bahkan melakukan bunuh diri. Dan 47,7% masuk kategori usia anak remaja dan usia produktif. Bagaimana nih menanggapi hal ini? Nggak bisa pemerintah ngambil cara-cara yang birokratis, otoritatif. Tapi harus cara-cara yang sifatnya adalah pendekatan yang, kalau saya dulu ambil gini, saya pernah terlibat di dalam namanya konselor sebaya, Mbak, peers educator. Jadi konsepnya adalah mengajak bicara teman-teman ini, tapi tidak dengan hubungan subordinat orang tua dan anak muda, tetapi sebagai sesama anak muda yang mendengarkan curhatan, mengerti persoalan dengan mendasar, kemudian bisa bicara dengan bahasa dan komunikasi dengan bahasa anak muda. Hari ini itu penting, karena teman-teman di sekolah misalnya atau di kampus-kampus lebih percaya diri mana sih, lebih suka mana sih curhat dengan temannya atau cerita tentang persoalan yang dialami di rumah, dialami di sekolah itu dengan teman sebangsanya dia, sepantarannya dia, atau dengan guru BK misalnya. Ya dia pasti lebih memilih curhat dengan temannya, nggak mungkin dia milih dengan guru BK. Nah, pemerintah harus sangat aware dengan situasi ini karena ini it's happening everywhere dan tidak bisa lagi dengan cara-cara yang sekedar tadi saya sampaikan birokratis, otoritatif. Harus melibatkan teman-teman. Maka kehadiran pos-pos konseling di setiap angkatan pendidikan itu penting. Strateginya harus mendekatkan sedekat mungkin strategi pencegahan dan strategi pendekatan kepada tempat-tempat di mana teman-teman muda itu berada. Tidak bisa lagi jauh. Harus diintersepsi di lembaga-lembaga pendidikan terdekat dan mengajak melibatkan anak-anak muda yang memang ada di situ sebagai garda-garda depan untuk teman-teman sebayanya. Saya rasa itu harus dilakukan. Collaborative government. Oke, Mbak Yani bagaimana? Iya, dan di atas itu semua perlu juga disediakan fasilitas-fasilitas untuk menampung sebagai sebuah mekanisme outlet dari emosi anak-anak muda. Karena umur-umur tertentu itu hormonnya memang sedang bergejolak. Betul. Karena mereka sedang beranjak menjadi manusia dewasa. Ada adjustment, hormonnya sedang mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan hormon itulah yang menyebabkan perubahan emosi. Nah, ketidakseimbangan hormon menyebabkan ketidakseimbangan emosi. Nah, bagaimana caranya memastikan bahwa hormon yang sedang bergejolak itu tidak kemudian keluarnya dengan cara-cara yang destruktif, baik destruktif terhadap orang lain maupun destruktif terhadap dirinya sendiri. Nah, menurut saya difasilitasi dengan hal-hal yang sifatnya salah satunya ya bisa olahraga. Jadi ada fasilitas-fasilitas olahraga yang dibangun untuk masyarakat luas. Jadi jangan hanya yang mampu ke gym aja yang olahraga. Dan itu bayar mahal. Itu, dan bayarnya mahal. Anak sekarang juga sudah mulai nge-gym. Anak saya kan nge-gym kan, tapi kan itu kan hanya mungkin orang-orang yang mau keluarin uang sekian. Betul, gitu. karena tidak dimudahkan. Jadi ini fasilitasnya harus dimudahkan. Anak-anak skateboard gitu misalnya, bangunin dong tempatnya, parknya di mana, anak-anak parkur dan lain sebagainya. Bikinin tempat-tempatnya yang mereka bisa mengekspresikan diri. Biasanya orang yang bisa mengekspresikan diri secara kreatif,
itu kecenderungan suicidalnya, kecenderungan bunuh dirinya bisa lebih ditekan. Karena ada outletnya. Kalau dipendem itu loh yang kemudian akan keluarnya dengan cara yang sangat eksplosif. Salah satunya dengan bunuh diri itu. Lalu kemudian juga art scenes ya. Art scenes apa namanya, komunitas-komunitas berbasis seni. Nah itu gimana caranya difasilitasi supaya banyak lebih tumbuh lagi. Karena art itu juga menjadi cara untuk melembutkan hati. Cara untuk menjadi outlet. Oke, dan salah satu aspek untuk membentuk manusia unggul ini adalah pendidikan di Indonesia. Tadi kan kita sudah sering ngomongin ya pendidikan di Indonesia bagaimana. Nah, Mas Eno nih, Mas Eno ini masih kuliah toh? Masih kuliah. Semester berapa sekarang? Semester 7. Oh, semester 7. Nah, pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih kualitasnya? Dan menurut Mas Eno apa sih yang harus dibenahi? Ya banyak hal ya kalau bicara pendidikan di Indonesia. Mulai dari kalau bicara di tingkat SMA saja ya. Hal yang paling simpel terkait teman-teman. Berapa banyak kawan-kawan yang saya sampaikan tadi tidak bisa sekolah dengan freely karena memang anggarannya untuk sekolah itu dia nggak punya spare banyak, keluarganya nggak punya spare banyak. Berapa banyak sekolah di Indonesia itu yang teman-teman itu harus kesulitan untuk cari biaya, satu. Yang kedua, masalah sederhana, masalah penerimaan siswa barunya saja. Banyak persoalan di Indonesia yang hari ini kita misalnya pakai mekanisme sistem zonasi. Padahal di berbagai daerah kota kabupaten di Indonesia, desain perancangan atau pembangunan sekolah itu tidak didesain berdasarkan jarak antara rumah penduduk, populasi penduduk dengan tarik garis lurus sekolah di mana itu berdiri. Sehingga banyak teman-teman yang kesulitan untuk dapat sekolah karena sistem zonasi yang diterapkan di penerimaan siswa baru itu tadi. Problem lainnya Pak ya, di SMA SMK itu seringkali disampaikan pemerintah gratis dibiayai APBN, APBD gitu. Tapi realitanya seperti apa di lapangan hari ini? Yang namanya pungli itu masih macam-macam nih, pungutan liar. Bahasanya pun mulia gitu. Sumbangan gitu, donasi gitu kan, infak gitu. Seragam. Tapi dipatok itu. Jadi dipatok harus sekian ratus ribu gitu. Nah, kalau namanya sumbangan itu kan nggak ada patokan harusnya. Tapi ini dipatok dan semuanya harus mengikuti. Ada yang sampai jutaan untuk membangun gedung sekolah dan sebagainya. Padahal sekolah yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, persoalan PR semacam ini terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar mungkin exposure medianya lebih besar. Sehingga hal semacam ini jarang kemudian terjadi karena penyelenggaranya takut melakukan. Tapi di daerah-daerah, waduh ini nggak banyak teman-teman yang berani untuk speak up persoalan ini. Bukan karena mereka nggak berani, tapi karena nggak tahu kalau ini sesuatu yang salah. Jadi saya rasa ini harus diperbaiki dulu terkait dengan hal mendasar ini. Mbak Yeni, bagaimana Mbak Yeni? Ya mulai dari bangunan infrastruktur sekolah saja kita masih sangat compang-camping ya, kita melihatnya banyak daerah-daerah yang sekolahnya atapnya ambrol lah dan lain sebagainya. Itu baru fisik, belum lagi kualitas gurunya. Nah, pengajar itu perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Jadi ada pembangunan kapasitasnya, peningkatan kapasitas guru, ya, capacity building dari guru itu menjadi salah satu fokus. Karena mereka lah yang akan mendidik anak-anak. Mereka lah yang akan memastikan bahwa layanan pendidikan di daerah manapun itu bisa sama dan setara. Mau anak kota, mau anak desa, semua sama-sama punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Kan gitu, ini kita, idealnya. Nah, jadi harus ke arah sana tuh. Rancang bangun program-program pemerintah harus mengacu kepada penyamaan kualitas baik dari kualitas sekolah, bangunan fisik maupun kualitas dari para gurunya. Gitu. Jadi gurunya dilatih juga, bukan cuma muridnya yang diajari, gurunya juga. Jangan berpikir loh guru itu bisa kualitasnya sama. Banyak sekali guru beda sekali. Ada yang progresif, ada yang bisa belajar sendiri, ada yang udah keteteran, ada yang harus nyambi jadi guru les untuk bisa nyambung hidup. Ada yang harus bertahan, gajinya cuma 100.000, ngajarin berapa kelas, berapa puluh anak. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini harus kita bereskan dulu, penyamaan kualitas dari sekolah maupun guru. Membicarakan tentang pendidikan juga tadi Mas Eno sempat bilang kalau bisa digratiskan gitu ya, tapi jangan sampai meskipun udah gratis tapi ujungnya tetap ada duitnya juga. Nah, salah satu visi misinya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan menggagas program gratis sampai 12 tahun. Bisa terrealisasi nggak sih? Bagaimana Mas Eno? Bisa, sangat bisa. Harus bisa dan harus bisa. Bukan hanya saya percaya bisa ya, tapi harus bisa gitu kan. Karena persoalannya gini.
hari ini anggaran pendidikan itu dari mana aja sih gitu. Nah, kebanyakan saat kita mengacu pada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu kan dibagi kewenangan. Jadi ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari pemerintah provinsi, perguruan tinggi itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Nah, besok harus didorong dong. Undang-undang Sisdiknas kita, Mbak, itu mengamanatkan anggaran pendidikan di tiap tahapan pemerintahan itu 25% untuk dari APBD masing-masing. Persoalannya hari ini, berapa banyak sih daerah yang menyelenggarakan pendidikan itu dengan alokasi anggarannya sampai di angka 25%. Yang masih di angka 6% itu juga banyak, yang masih di angka 7% itu banyak, 10%. Di bawah itu tuh banyak. Yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas itu hanya beberapa kabupaten kota saja kok yang melakukannya sepenuhnya 25% ke atas. Nah, ini harus didorong. Yang nggak kuat mana? Nah, pemerintah pusat mensubsidi itu sehingga bisa digratiskan, sangat mungkin. Apalagi kalau bicara kolaborasi dengan swasta, kolaborasi dengan pihak-pihak ketiga, ini sangat memungkinkan. Jadi harus bisa, karena itu bukan lagi sekedar satu program gagasan, tapi itu satu buat saya ya, satu bare minimum condition yang harusnya disediakan oleh negara. Prioritas anggaran aja. Yes. Mbak Yeni, dengan adanya program ini dan juga program keluarga miskin satu sarjana, itu kira-kira bisa mengentas kemiskinan nggak Mbak Yeni? Harus, karena pengungkit orang, sebuah keluarga bisa keluar dari kemiskinan adalah ketika salah satu anggota keluarganya mendapatkan akses pendidikan. Dia keluar dari lingkaran setan yang mengurungnya. Ya, kalau dia anaknya juga sama nggak berpendidikannya, nanti sama kayak bapaknya, pekerjaannya juga yang manual, buruh kasar misalnya, atau hanya mengandalkan tenaga. Nah, tapi ketika dia sudah menjadi sarjana, dia bisa menjadi white collar labor gitu. Jadi dia bisa mendapatkan pekerjaan di kantoran, hal-hal yang sifatnya administratif dan lain sebagainya gitu. Nah, ini harus dibantu nih supaya lingkaran setannya bisa diputus. Nah, kalau hanya mengandalkan kepada keluarga itu sendiri untuk bisa mengirimkan anaknya bersekolah sampai perguruan tinggi, tidak banyak yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, karena banyak, salah satunya adalah kultur keluarga sendiri. Tidak memberikan penekanan kepada pendidikan tinggi. Nah, yang kedua karena susah, udah nggak usah lah, udah nikah aja. Udahlah, dibuat gampang seperti itu, digampangkan seperti itu. Tapi kalau ketika dimudahkan dan bahkan didorong supaya hidupnya keluarga ini bisa lebih meningkat, kesejahteraannya, anaknya difasilitasi jadi sarjana, itu akan sangat-sangat berbeda. Ya, dan anak inilah yang akan mengangkat harkat martabat keluarga. Anak inilah yang akan memberikan makan siang gratis, makan pagi gratis, makan malam gratis gitu, bukan negara pada akhirnya gitu loh, gitu ya, anggota keluarga sendiri yang menyediakan itu. Nah, jadi memberikan kail bukan memberikan ikan. Oke, selain itu juga kan ada juga programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menggagas program santri dan pesantren unggul ya Mbak Yeni. Nah, ini bagaimana Mbak Yeni memandang program ini? Jadi ada salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh pesantren adalah bahwa ijazahnya, terutama ijazah Ma'had Ali, ijazah pesantren, itu tidak bisa diterima sebagai ijazah yang seperti sekolah-sekolah umum. Sehingga santri kesulitan mencari pekerjaan atau bahkan melanjutkan kuliahnya. Nah, harus ada upaya sinkronisasi. Ini sebetulnya dibutuhkan adalah komunikasi antara apa? Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Karena pesantren itu menginduknya di Kementerian Agama. Sementara sekolah umum induknya ke Kementerian Pendidikan. Ini duduk bareng dong. Gimana caranya supaya bisa disamakan ini statusnya. Bisa untuk dapat pekerjaan. Nah, bisa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi lagi. Nah, itu perlu difasilitasi, Mbak. Nah, jadi yang saya senang dari programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah adanya perhatian untuk pesantren. Mas Eno, bagaimana pandangannya? Kalau saya samina wa atokna dengan beliau. Ya, kalau masalah pesantren, sudah pasti beliau lebih menguasai. Oke, ini manusia unggul juga merupakan manusia yang berbudaya. Namun penegakan hukum hak kekayaan intelektual atau HAKI ini di Indonesia dirasa kayaknya belum efektif begitu ya. Dan seperti misalkan ada pembajakan, plagiarism, dan juga pelanggaran HAKI itu masih marak. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu untuk melindungi para seniman dan juga kreator, lalu bagaimana perlindungan hak cipta dapat mendorong kreativitas dan inovasi? Ya, saya kira gini,
Hari ini kita udah ada undang-undang yang bicara tentang itu sebetulnya, tapi awareness dari para kawan-kawan seniman dan kreator itu lagi tinggi-tingginya untuk terus memperjuangkan terkait dengan hak cipta dan royalti itu. Nah, di satu situasi misalnya saya kemarin ngobrol sama beberapa teman-teman pelaku seni gitu, bahwa ada undang-undang yang mengatur bahwa bahkan hak cipta atau haki dari ciptaan lagu, ciptaan kreasi seni itu bisa dipakai untuk misalnya pinjem modal gitu. Jadi untuk ngutang itu bisa pakai asetnya itu adalah hak dari itu ya? lagu. Itu ada undang-undang yang mengatur, regulasi. Tapi membahasakannya gimana? Bagaimana bisa hak sebuah lagu, haki lagu itu dinominasikan berapa sih secara uang itu? Kan repot juga gitu. Nah, tapi bisa dengan appraisal. Pakai appraisal kan? Ya. Artinya ya nanti harus ada penyempurnaan di bidang Ya. itu gitu. Misalnya lagu, saya bikin lagu apa gitu dibandingkan lagunya Mas Once gitu misalnya. Nah, appraisalnya gimana? Nah, maka mekanisme itu harus ditata dengan demikian rigid agar kemudian bisa dilakukan. Nah, mungkin banyak yang belum tahu gitu pada situasi ini bahwa ada undang-undang yang berbunyi seperti itu. Pelaksanaannya di lapangan pun belum banyak yang memanfaatkan sebenarnya. Nah, maka paling mendasar kita harus punya database keseluruhan gitu ya dari kreasi ciptaan dari kreasi kreator-kreator kita, baik itu berupa lagu, ekspresi seni lainnya, harus punya database yang lengkap. Pemerintah harus menyediakan itu, entah melalui lembaga negara, entah dibantu melalui lembaga-lembaga seni, institut, misalnya di film punya lembaganya sendiri, kemudian musik punya lembaganya sendiri, kemudian seni lain punya lembaganya sendiri, sehingga ini bisa membantu pemerintah menginventarisir, kemudian melakukan identifikasi, klasifikasi dari masing-masing itu, memudahkan misalnya appraisal tadi, memudahkan terkait apabila ada sengketa terkait royalti, memudahkan apabila ada yang mau mengubah atau memodifikasi itu. Kita harus punya itu, sehingga teman-teman yang berkreasi, teman-teman yang bikin karya, itu merasa nyaman, oh dia bikin sesuatu, ini nggak sekedar hanya jadi, ya sudah terserah dia itu, untung-untungan aja, kalau bisa viral ya dia alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Tapi pemerintah harus menyediakan itu, karena gini, satu strategi yang penting untuk menunjukkan bahwa kita negara yang kuat itu sebenarnya infiltrasi budaya, Mbak, di negara-negara lain yang sangat soft, yang dimana semua orang bisa menikmati bahasa yang dirasakan itu sama dengan budaya, semua orang bisa menikmati itu. Korea melakukan itu, dulu Amerika pernah melakukan itu. Hari ini kita di Indonesia banyak teman-teman yang menjadi penyuka K-pop, nyanyi lagu Korea. Saya membayangkan kalau kita punya satu sistem yang baik, pengelola apa yang menjadi kekayaan kita, kemudian pemerintah memfasilitasi itu, mungkin sekian tahun ke depan kita akan melihat teman-teman muda di Korea nyanyi-nyanyi lagu Indonesia gitu. Jadi harapan dan mimpinya saya rasa kita bisa bawa sejauh itu kalau hal yang mendasar kita tata dan rapikan. Nah, ini regulasinya harus jelas, kemudian bisa ada kepastian hukum di mana ketika mereka nagih akan dibayarkan. Nah, gitu. Jadi ini kepastian hukum itu penting sekali. Nah, kalau di Indonesia ini kan belum tercipta kesadaran itu. Jadi penyanyi juga percuma aku nagih. Mungkin kalau dia nggak punya manajemen, kalau yang punya manajemen bagus. Kalau yang nggak punya manajemen, dia ngerasa lebih susah mau lapor polisi juga. Sama polisi juga dicuekin aja gitu, atau mau lapor ke pengadilan, ya kata pengadilannya, aduh gimana ya gitu kan. Gimananya itu jauh lebih mahal daripada hasil royaltinya misalnya gitu. Jadi nggak worth it gitu kan. Padahal seharusnya ini hal-hal mendasar ketika hak kita itu dilanggar dan kita mau menuntut, ada mekanisme hukum yang fair, yang adil, yang tidak berbiaya gitu. Atau biaya administratif gitu, bukan berbiaya lain-lain yang kemudian membuat orang menghargai hukum di Indonesia. Nah itu, ini soal royalti, soal hak cipta dan lain sebagainya. Nah, jadi idealnya memang dalam sebuah masyarakat hal-hal semacam ini nggak diurusin pemerintah lagi. Tapi ketika di masyarakat belum ada penegakan hukum yang kuat, pemerintah memang masih harus intervensi, masih harus hadir. Gitu. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang persamaan gender gitu ya. Nah, menurut dari Mas Seno dan juga Mbak Yeni gitu ya. Saya mau ngetes Mas Seno, mau denger pandangan dia tentang persamaan gender gimana Indonesia gitu. hari ini. Apakah kesetaraan gender itu sudah berlaku di semua bidang? Dan menurut Amnesty International nih masih banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja. Itu jelas sekali ya, termasuk soal cuti melahirkan yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, mungkin kalau cuti melahirkan nanti bisa Mbak Yeni gitu ya. Tapi kalau dari
Mas Seno sendiri, bagaimana sih persamaan gender di Indonesia ini? Ya memang kalau bicara persamaan gender, secara dari bertahun-tahun kita ini sudah mengalami yang namanya ketidaksetaraan struktural sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Dan banyak secara di masyarakat pun itu terjadi pandangan tentang perempuan itu seringkali ya berbeda dengan melihat laki-laki. Lalu saat bicara kesetaraan maunya disamaratakan. Loh kalau laki-laki bisa kerja kasar, kerja kuli, kerja sekian jam begini, perempuan juga harus bisa sama. Ya bukan begitu namanya kesetaraan. Saat kita bicara tentang kesetaraan, maka karena sudah saya sampaikan bertahun-tahun tadi, kita berada di masyarakat yang memang tidak setara secara struktural. Sepandangan feodalisme, kemudian patrialistik itu terjadi di Indonesia. Maka penting untuk melakukan kebijakan yang sifatnya afirmatif. Memberikan peluang bagi teman-teman perempuan dan laki-laki untuk bisa setara dalam menghadapi dunia hari ini yang makin kompetitif. Nah, cuti melahirkan salah satu cara untuk menyediakan itu. Kemudian memberikan kebijakan pada teman-teman perempuan untuk bisa lebih banyak terlibat di ruang publik tanpa mengalami diskriminasi. Pak Ganjar itu Mbak sebenarnya salah satu orang yang menjadi pelopor dalam melakukan itu. Waktu menjadi anggota DPR misalnya beliau mau mengetok kebijakan yang hari ini kita rasakan manfaatnya. 20% teman-teman perempuan di parlemen dan di partai politik. Maka hari ini harus dipaksa. Kawan-kawan partai politik kadang-kadang juga dalam memajukan perempuan di ruang-ruang politik misalnya, juga kadang itu nyari-nyari loh. 30%. 30%, sorry. Kadang nyari-nyari loh. 30% as in? 30% keterwakilan perempuan. Jadi calegnya harus ada 30% perempuan, kalau tidak partainya nggak boleh mencalonkan sama sekali, nggak boleh kontestasi. Okay. Jadi itu pun hari ini itu harus dipaksa dulu. Realitanya di lapangan. Kadang nyari-nyari juga, mana ya yang perempuan ya, cowok semua yang mau nyalek, yang mau jadi pengurus ini laki-laki semua. Mbak Yeni, seperti apa sih kesetaraan gender? Secara umum yang dikatakan Seno sudah benar sekali. Jadi ada dua hambatan utama, hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal sendiri tantangan seperti kultur di masyarakat, budaya di masyarakat, yang seolah-olah menempatkan perempuan itu hanya di tugasnya dapur sumur kasur, dengan mengatakan ini kodrat, padahal kodrat bukan itu. Ini sudah 2023 loh Mbak, masih? Iya, masih ada kalau di daerah-daerah masih seperti itu. Nah, kemudian juga pernah ada hambatan-hambatan struktural, misalnya kayak dulu pernah ada perda-perda yang mengatakan perempuan keluar malam di atas jam 8 malam nggak boleh gitu kan. Ini hal-hal seperti itu. Nah, harus jawabnya juga dengan hal-hal yang sifatnya struktural, dengan hal-hal yang sifatnya afirmatif tadi. Waktu zamannya Bapak saya jadi presiden, beliau tuh mengeluarkan sebuah perpres tentang pengarus utamaan gender mainstreaming policy. Jadi artinya semua kebijakan publik harus ada elemen gendernya, harus ada perspektif gendernya. Nah, itu sebetulnya sudah ada aturannya. Sekarang implementasinya seperti apa sih? Ya dimulai tadi, partai politik harus punya kesadaran dan harus terus diingatkan. Karena kalau nggak diingetin lupa, gitu kan kira-kira, atau pura-pura lupa gitu, digampangin aja. Nah yang kedua, memang harus ada political will. Yes. Ya political will dari siapa? Dari pemerintah, dari presiden, misalnya dengan mengangkat, dengan ada keterwakilan gender yang cukup representatif di kabinet misalnya. Atau di level-level bawahnya, di dirjen lah, kesekjenan, kedirjenan, dan ekselon 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu semua membutuhkan political will, ya, ada kemauan politik. Nah, kita lihat sekarang sebetulnya nggak tabu. Kita lihat juga banyak politisi-politisi perempuan, banyak pejabat-pejabat perempuan yang ketika mendapatkan posisi strategis sangat mampu menyumbangkan karya yang luar biasa buat negara kita. Menyumbangkan kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan hidup misalnya gitu ya kan, kalau kita lihat portfolio serius di Indonesia itu banyak diisi perempuan juga. Dan nggak kacau kok negara kita. Malah misalnya Bu Sri Mulyani diangkat sebagai salah satu the best finance minister, menteri keuangan terbaik di dunia. Nah, ini artinya bahwa perempuan ketika diberi tempat, diberikan ruang, difasilitasi, dia mampu mengemban tugas sama seperti laki-laki. Yang jelas political will-nya yang harus ada gitu. Dalam catatan 21 tahun Komnas Perempuan, ini kekerasan berbasis gender ini naik setiap tahunnya ya. Nah, bagaimana Mbak Yeni ini sebagai perempuan ini ya melihat hal ini? Yang saya senang dari Mas Ganjar, ngobrol-ngobrol dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud, ada satu yang jadi komitmen mereka, yaitu memberikan rasa aman khusus untuk perempuan.
Kalau kita jalan-jalan, misalnya saya diundang bicara di luar negeri, saya jalan di Singapura, di Jepang, malam-malam jalan sendiri naik kereta, aman-aman aja tuh, nggak ada tuh yang nyolek. Kok bisa? Kok bisa diciptakan gitu? Bisa, karena ada pengawasan. Di Cina juga sama, terakhir kemarin, dulu kan ada momok seolah-olah Cina itu sangat tidak ngerti aturan lah, segala macam masyarakatnya gitu ya. Nah ternyata kemarin terakhir ya, kita jalan nggak takut dicopet, nggak takut apa gitu. Saya tanya sama masyarakat di sana, ini sejak kapan fenomenanya? Oh kemarin sejak COVID katanya. Jadi sekarang CCTV di mana-mana. Tapi artinya bahwa ada sistem yang diterapkan yang membuat ketika orang melakukan sebuah kejahatan, dia bisa langsung terdeteksi. Dan ini sudah diterapkan. Dulu kita kalau naik kereta, kira-kira bakal kecopetan nggak? Kemungkinan besar kecopetannya lebih dari 50%. Tas disilet lah, ya, terus kemudian jambret dan lain sebagainya. Sekarang sudah jarang sekali kasusnya. Kenapa? Karena sudah melalui sistem yang transparan dan digital, ya, berbasis pakai KTP, identifikasi. Jadi copet juga kalau mau naik ke atas beli tiket harus menggunakan identitas, sehingga ketahuan nih siapa yang akan naik ke kereta. Lalu ada CCTV di mana-mana. Barang ketinggalan juga gampang dilacak. Nah, ini kan harusnya basis masyarakat ke depan harus menggunakan kecanggihan teknologi semacam ini untuk menghadirkan rasa aman. Nah, selain juga polisinya patroli terus, keliling kemana-mana, memastikan warganya aman. Nah, pelan-pelan itu bisa diciptakan, ya, maka masyarakatnya akan makin aman. Dan yang kedua, ketika ada korban kekerasan, misalnya dalam rumah tangga, mau menimpa istri atau suami, bisa dua-duanya kan, ketika melapor ke polisi ada respon yang cepat. Ada unit yang juga bersahabat, bisa melakukan forensik dengan cepat. Ya, ketika ada misalnya kasus pemerkosaan misalnya, baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki, juga ada ada petugas-petugas yang responsif. Ada petugas-petugas yang humanis, yang bisa mengedepankan sifat kemanusiaan ketika melayani korban-korban semacam ini. Nah, ini kan penting nih, Mbak. Nah, ini kan harus difasilitasi dengan adanya unit layanan. Sebenarnya sudah ada di kepolisian sudah ada, tapi kurang, menurut saya sih harus ditingkatkan lagi kualitasnya dan diperbanyak lagi. Gitu. Mas Seno, apa saja nih langkah konkret yang harus perlu dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan? Nah, kira-kira nih bagaimana jalan tercepat menuju perempuan Indonesia maju dan anak yang sejahtera, Mas Seno? Ya sebenarnya sama ya sama Mbak Yeni tadi, kalau bicara kekerasan perempuan itu mungkin karena mindset di awalnya adalah perempuan ini lebih lemah, jadi target sasaran untuk kemudian dicopet, untuk dirampok, untuk apa. Sehingga sebenarnya masalahnya orientasinya adalah bagaimana kita memberikan rasa aman itu tadi. Satu, rasa aman pada saat sebelum kejadian, dan kemudian pada saat kejadian pun misalnya terjadi kekerasan atau kemudian pelanggaran itu orang bisa melapor dan tidak dilanggar lagi. Gitu. Dia mau lapor ke polisi, ada efek jerah gitu. Ada efek jerah. Dia bisa melapor dengan aman, dengan nyaman. Dan pada saat melapor itu dia merasa nyaman juga. Kemudian korban perkosaan malah dipaksa malah dipaksa lagi, menikah lagi. Menikah dengan pemerkosanya. Kacau. Atau dia melapor ke penegak hukum, terus dia nggak merasa nyaman di dalam mekanisme pelaporan itu, tapi malah takut lagi, waduh nanti tambah dihakimi begini, nanti tambah diperlakukan begini, begitu. Jadi orang malas lapor. Ada stigma gitu terhadap korban. Maka harus membangun sistem penegakan hukum yang berorientasi pada pelindungan korban. Itu penting. Sehingga orang nggak takut lapor. Kalau orang nggak takut lapor, laporannya banyak. Kalau laporannya banyak, polisi atau lembaga penegak hukum bisa menindak, maka pelaku yang lain atau potensi calon pelaku yang lain akan takut melakukan. Nah, ini satu ekosistem yang harus dibangun dengan baik. Tidak hanya untuk terkait kekerasan berbasis gender perempuan, tapi kekerasan secara umum terkait penegakan hukum terhadap anak-anak juga. Banyak sekali dan parah sekali. Ekosistem semacam itu yang penting. Membicarakan tentang manusia Indonesia yang unggul, begitu pembangunan manusia Indonesia yang unggul. Bagaimana kira-kira nih Anda menilai pasangan Ganjar Mahfud nih? Apakah dapat mempercepat pertumbuhan manusia yang unggul di Indonesia dari Mbak Yeni? Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kan datang dari kalangan orang biasa. Privilege-nya ketika mereka tumbuh juga biasa-biasa saja.
Saya berkeyakinan mereka bisa merasakan denyut nadinya masyarakat, penderitaan masyarakat seperti apa. Dan pasti dari perasaan empati tadi kemudian bisa tumbuh sebuah keinginan untuk menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia. Nah, Pak Mahfud sendiri, kita sampai sekarang Pak Ganjar, Pak Mahfud nggak aneh-aneh, gaya hidupnya sederhana aja, Pak Mahfud juga biasa-biasa sekali gitu ya. Artinya di sana ada integritas. Di sana bukan cuma kapasitas, tapi juga integritas, ada ketegasan, ada keberanian. Nah, ini yang kita butuhkan untuk menata Indonesia ke depan, untuk bisa meraih mimpi Indonesia Emas 2045 nanti. Semua pada dasarnya adalah soal penegakan hukum. Fondasi utamanya penegakan hukum. Kita mau melakukan apapun, kebijakan apapun, ya, kalau tanpa penegakan hukum, itu hasilnya cuma sementara saja, tidak bisa gitu. Karena pasti akan timbul ketidakadilan, perasaan ketidakadilan, kemudian akan timbul keresahan sosial, akan timbul perasaan ditinggalkan, frustasi dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum itu kunci untuk semua hal, untuk meraih kepercayaan investor. Kita sama-sama tahu bahwa tanpa foreign direct investment, investasi asing, ya uang di negara kita ya kayak uang di desa lah. Uang di desa ya kan segitu-segitunya aja. Kalau negara desanya mau berkembang, pasti dia butuh investor dari luar desa itu. Kan bikin warung baru, bikin apa baru kan gitu. Negara juga sama, kita pasti membutuhkan investasi asing. Investor bisa memilih dari ratusan negara di dunia, mana yang lebih bersahabat dengan saya, mana yang bisa memberikan saya kepastian bahwa kontrak-kontrak yang saya tanda tangani akan dihormati. Nah, jadi pemerintahan yang kuat, yang punya keberpihakan kepada negara yang bersih, ya, itu menjadi mutlak untuk kita bisa meraih mimpi Indonesia Emas. Nah, saya berharap kalau Pak Mahfud sama Pak Ganjar sama, kita ingin Indonesia itu ke depan lebih clean and lebih green, ya, jadi clean and green. Jadi bersih, baik secara tata kelola pemerintahannya maupun juga lingkungan hidupnya. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini punya komitmen ke arah sana. Mas Ganjar pelari, dia pasti mau dong udaranya bersih, seger. Dia lari di kampung-kampung, dia lihat, sungainya kotor. Kan di mata kita juga nggak enak banget gitu kan. Pak Mahfud memang penegak hukum. Dari dulu track recordnya ke arah sana soal hukum. Komitmennya jelas terbaca. Nah, kita semua punya harapan besar pada kedua orang ini. Dan kemudian menjadi alat kita. Mereka ini alat kita untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Gitu. Mas Eno. Ya, tadi Mbak Yeni sempat menyinggung bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memang orang biasa-biasa, tidak punya banyak proteksi kekuasaan pada saat beliau berdua meniti karir di bawah, tidak punya banyak privilege. Tapi persoalannya sebenarnya bukan hanya pada persoalan privilege. Mbak Yeni ini anak presiden, tapi punya kompetensi yang luar biasa, dekat dengan rakyat karena memilih untuk berada di jalur advokasi bersama dengan masyarakat Indonesia. Jalur yang sama yang ditempuh oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud selama ini. Maka beliau berdua tahu betul bagaimana itu menjadi rakyat biasa, bagaimana rasanya harus setiap hari kepikiran besok makan apa, nggak usah mikir sekolah dulu ya, mikir makan apa. Pak Mahfud tuh pernah cerita juga bahwa dulu daripada belajar pada saat sekolah di rumah, lebih baik di kuburan Cina itu dekat rumahnya karena lebih mewah, ada lampunya. Di rumah tidak ada lampunya, pakai oblik itu. Nah, artinya luar biasa. Beliau mengerti gitu apa yang menjadi persoalan, pusing-pusingnya masyarakat gitu. Sehingga hari ini untuk menjawab tantangan zaman, persoalan itu ya tidak sulit bagi beliau berdua untuk memahami itu. Maka penting apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud selama ini tentang penegakan hukum. Dari penegakan hukum akan tercipta banyak stabilitas yang lain. Tapi penegakan hukum ini harus diawali dulu dengan demokrasi yang baik. Yeah. Kalau demokrasinya baik, semua orang bebas berbicara, semua orang boleh mengingatkan, semua orang bisa mengartikulasikan pendapatnya, bertukar pikiran secara kritis, maka penegakan hukumlah yang menjamin keamanan orang-orang ini. Demokrasi yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang baik akan menghasilkan tingkat korupsi kita bisa ditekan.
Ya. Korupsinya ditekan, orang jadi hati-hati karena penegakan hukumnya transparan, oke. Sehingga nggak berani orang mencuri dari anggaran uang rakyat. Korupsinya bisa ditekan, sehingga kita bisa memaksimalisasi anggaran untuk berbagai hal yang kita bicarakan tadi. Kita bisa maksimalisasi anggaran untuk pendidikan, kita bisa maksimalisasi anggaran untuk kesehatan, untuk segala macam. Karena tidak ada korupsi. Kalau korupsinya tidak ada, otomatis maka lapangan kerja juga semakin banyak. Otomatis orang bisa lebih sejahtera. Otomatis masyarakat bisa lebih happy. Maka startingnya adalah demokrasi yang baik. Setuju. Pak Ganjar, Pak Mahfud punya komitmen seperti itu untuk memastikan agar keseluruhan rentang jarak ke depan ini bisa tercapai dengan baik. Maka tidak ada alasan lain teman-teman muda mesti menemani beliau berdua. Terima kasih. Untuk menutup perbincangan kita hari ini yang seru banget karena membicarakan tentang Indonesia, manusia yang unggul tuh banyak banget ya aspeknya. Menurut Mbak Yeni dan juga Mas Seno, ini apa sih pentingnya generasi anak bangsa ini untuk terus menyuarakan tentang gagasan yang progresif untuk masa depan manusia Indonesia yang lebih unggul? Singkat saja tapi langsung tek jelas, silakan Mas Seno. Ya, anak muda ini punya peran yang sangat penting tidak hanya di tahun ini tapi di tahun 2045 kita punya mimpi tentang Indonesia Emas. Jadi kalau kita bicara tadi panjang lebar sudah, saya singkat saja. Kita menemani dan memenangkan gagasannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bukan berarti kita memenangkan orang per orang, tapi itu berarti kita sedang memenangkan diri kita dan masa depan kita sendiri. Pastikan masa depan kita lebih baik. Terima kasih. Mbak Yeni silakan. Demokrasi itu adalah investasi terbesar yang bisa dimiliki oleh sebuah negara untuk memastikan bahwa rakyat tetap berdaulat. Tanpa ada demokrasi, maka yang ada akan terjadi represi, akan terjadi intimidasi. Anak-anak muda kita harus menjadi pejuang-pejuang demokrasi, memastikan bahwa hak rakyat, hak anak-anak muda bisa tetap dihormati oleh penyelenggara negara. Nah, yang kita melihat bahwa Ganjar Mahfud pada saat ini menjadi benteng terakhir dari demokrasi. Mereka harus kita bantu, mereka harus kita jaga, mereka harus kita temani. Jadi saya minta teman-teman, saya mau mengajak untuk membantu Ganjar dan Mahfud. Kita mulai dengan satu simbolisme. Kalau saya sering mengajak masyarakat untuk melakukan ini. Kalau bisa nanti tiruin di rumah masing-masing. Caranya begini, jaga demokrasi, Ganjar Mahfud di hati. Wow, seru sekali topik pembahasan kita kali ini. Manusia memang memiliki potensi luar biasa ya untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, maka upaya pembangunan manusia yang berkualitas, produktif, serta berkepribadian perlu dipercepat agar dapat mencapai Indonesia unggul. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia lebih baik. Saya Dia Gita. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih, Mbak.